Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Ashar. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan mereview sedikit dan sekaligus menawarkan Jazz RS Last Edition GE8 Last Edition warna favorit, warna orange. Ini adalah generasi terakhir dari GE8 sebelum muncul GE5, sebelum muncul GK5. Jadi ini adalah generasi terakhir di model ini, dimana di situ ada velg palang 10, kemudian ada logo Honda Jazz RS di grillnya dan sebagainya. Nah, bagaimana detail dari spesifikasinya? Kita cek video yang berikut ini. Kita mulai dari sisi depan. GE8 Last Edition ini bempernya udah beda, dimana bempernya ini black polish, kemudian dikombinasikan dengan blackout. Di grillnya itu terdapat logo Jazz RS yang nempel di samping. Kemudian kita lihat ke bawah, di bawahnya itu ada kombinasi jejaring gitu, warna blackout atau warna doff. Kemudian di bawahnya lagi bempernya ini desainnya sudah melebar. Ini khas yang biasa teman-teman sebut yaitu MMC. Kemudian di samping kanan dan samping kirinya itu dilengkapi juga dengan daylight mode LED ya di samping bemper dengan garis vertikal. Nah, ini desainnya sangat sporty sekali, sangat enak sekali dipandang, dan menurut saya ini generasi Jazz dengan desain yang paling favorit seperti itu. Ini untuk desain dari sisi depan. Kemudian di bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan fog lamp yang dibalut dengan aksen-aksen warna hitam doff. Nah, kemudian di sisi headlampnya ini untuk Last Edition itu berbeda dengan versi sebelumnya, di mana untuk Last Edition itu headlampnya sudah warna kehitam-hitaman. Jadi untuk aksen di dalamnya itu proyektor, tetapi ada aksen smoke ya, smoke hitam. Jadi ketika dilihat itu lebih garang, tetapi dengan balutan yang tajam dan stylish. Itu Honda Jazz RS GE8 untuk headlampnya. Nah, kemudian kita berpindah ke sisi kanan dan sisi kirinya, dimana untuk Jazz RS itu khas, itu sudah ada body kitnya. Di body kit di bawah itu kesannya sangat sporty sekali. Akan tetapi untuk kuncinya untuk Jazz RS GE8 Last Edition ini masih kunci manual. Untuk pembukaan lock dan unlock pintunya masih manual, belum keyless. Tetapi untuk yang GK5 versi setelah dari Jazz RS GE8 ini sudah keyless. Untuk daun pintunya masih menarik ke atas dengan warna senada dengan bodi. Nah, untuk bagian kirinya itu ada tambahan, yaitu tempat pengisian bahan bakar. Nah, sangat menarik untuk desain dari kaki-kakinya, dimana ini adalah perubahan dari versi sebelumnya. Yang versi sebelumnya itu velgnya itu masih lebih ke sepok. Nah, ini sekarang sudah dibentuk palang dengan jari-jari dengan jumlah 10. Dan asiknya untuk Jazz RS GE8 Last Edition ini posisinya kakinya yang depan itu sudah cakram dan yang belakang juga sudah cakram. Berbeda dengan versi yang setelahnya. Untuk yang GK5 itu malah justru di downgrade dengan rem tromol. Nah, jadi untuk GE8 ini
depan cakram, belakang cakram, dibalut dengan velg palang 10 dengan ban 18555R16. Jadi ini adalah versi favorit yang menurut saya generasi yang sangat dirindukan ya. Karena setelah ini itu desainnya sudah ke kotak-kotaan. Beda dengan yang ini adalah balutan-balutan tirus-tirus yang tajam sehingga lebih sporty, stylish dan oke banget. Masih dari sisi samping, di mana sisi samping dari mobil ini sudah retract mirror, dan di mirrornya juga sudah dilengkapi dengan lampu untuk lampu seinnya, dan juga sudah dilengkapi dengan electric mirror. Jadi memudahkan pada saat pengoperasian pengaturan dari spion itu sendiri. Nah, ini yang sangat menarik untuk Jazz GE8 itu adalah tutup pengisian bahan bakar, di mana di GK5 atau versi setelahnya itu justru ditarik secara manual. Akan tetapi untuk yang GE8 ini sudah tinggal pencet tutupnya, ini akan membuka dengan sendirinya dengan catatan posisinya central lock dalam kondisi membuka atau tidak mengunci seperti itu. Nah, untuk sisi belakang itu posisinya di bagian bawah itu sudah ada vertikal, blackout vertikal atau MMC vertikal, tetapi tidak ada lampunya. Beda dengan bagian depan, tadi ada lampunya. Kemudian sudah dilengkapi dengan sensor parkir 2 titik. Naik ke atas ada logo. Kemudian di situ ada blackout di bagian tengah. Black polish di bagian tengah. Kemudian naik ada wipernya ini sudah hybrid untuk wipernya. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan spoiler, di mana spoiler ini adalah spoiler bawaan dari pabrikan. Beda dengan versi GE8 sebelumnya. Untuk Jazz RS spoilernya spoiler tambahan. Kalau ini asli dari pabrikan, sudah dikeluarkan, sudah mendapatkan spoiler asli seperti itu. Lah, di tengah-tengah spoiler itu juga terdapat brake lamp yang fungsinya adalah untuk lampu ketika lampu rem dinyalakan. Dan desain dari lampu kanan dan lampu kiri belakang itu sangat asik sekali, karena dia adalah clear ya, warna clear. Kemudian untuk remnya LED warna merah ketika diaktifkan. Akan tetapi untuk desain daripada lampu mundurnya itu adalah masih lampu halogen. Kemudian kita masuk ke ruang mesin. Ruang mesinnya sangat bersih, kering, dipadu dengan transmisi otomatis ya. Dan ini adalah versi transmisi konvensional, beda dengan GK5, di mana GK5 itu untuk maticnya itu CVT. Lah versi GD itu juga CVT. Lah ini menurut saya ini adalah versi yang sangat istimewa, karena sebelumnya pakai CVT dan sesudah ini pakai CVT. Lah, satu-satunya yang pakai konvensional adalah Jazz RS GE8. Dan kalau ada selera pembalap, Anda pasti suka dengan transmisi matic konvensional. Nah, untuk ruang mesinnya ini adalah versi mesin yang dibanding dengan rival-rivalnya itu paling oke ya. Dia mempunyai horsepower di 120 pada 6000 rpm dan torsi 145 Newton pada
4800 rpm. Jadi menurut saya dibandingkan dengan Yaris, Mazda 2 dan sebagainya, Jazz RS GE8 Last Edition ini mempunyai tenaga yang paling besar. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian dalam, di mana pengalaman pertama ketika kita masuk di bagian dalam interior Jazz RS ini adalah luas, ya, luas. Jadi pengalaman pertama luas karena kaca, desain kaca yang sangat lebar, kemudian blind spotnya minim, kemudian pilar A, pilar B juga oke banget. Pokoknya hatchback yang menurut saya di dalamnya terasa paling lebar adalah Jazz RS GE8. Untuk desain dashboardnya ini adalah kombinasi warna brush metalik dikombinasikan dengan warna hitam. Desainnya bukan soft touch tetapi masih plastik biasa. Untuk door trimnya ini adalah kombinasi warna hitam dikombinasikan juga dengan balutan blue through, joknya blue through. Kemudian di joknya untuk driver dan penumpang itu ada pengaturan jok, di mana untuk driver itu juga ada pengaturan untuk naik turunnya. Nah, dengan adanya pengaturan kursi ini, maka postur tubuh seberapapun Anda bisa menyesuaikan dari kursi dan juga tilt steering. Jadi seberapapun postur tubuh Anda, maka Anda akan terasa nyaman ketika Anda di belakang kemudi Jazz RS GE8 tahun 2013. Di dashboard juga dilengkapi dengan beberapa cup holder, di mana cup holder itu langsung mengarah kena dengan aliran air kondisioner. Jadi ketika Anda menempatkan air minum di situ, menempatkan botol di situ, maka ketika perjalanan Anda minum sudah dalam kondisi dingin, fresh seperti itu. Nah, kemudian untuk desain dari jok belakang ini walaupun hatchback atau city car, tetapi ketika kita masuk, kemudian kita duduk di situ, maka space-nya itu masih akan terasa lebar. Jadi menurut saya hatchback yang paling luas yaitu Jazz RS GE8. Kita masuk, space-nya masih lebar. Saya dengan posisi 169 cm tinggi, maka space dari kaki saya masih sisa ketika kita duduk di bagian belakang Honda Jazz RS GE8 tahun 2013 ini. Kemudian kita masuk ke ruang bagasi, di mana ruang bagasi di Jazz RS ini sangat luas. Anda sudah tahu semua, sangat luas. Bahkan ketika Anda memasukkan 2 koper besar di ruang bagasi bagian belakang dari Jazz ini, maka masih ada space untuk barang yang lain. Overall mobil ini sangat istimewa dengan warna favorit, warna orange. Nah, bagi Anda yang berminat dengan mobil ini, silahkan hubungi nomor yang ada di description. Jazz RS GE8 tahun 2013 saya buka dengan harga 155 juta rupiah. Sangat terjangkau untuk mobil dengan kondisi seperti ini, mobil yang istimewa, tinggal pakai, tidak ada bekas banjir, tidak ada bekas tabrakan, tidak ada bekas ditabrak. Jadi mobil ini sangat istimewa dengan posisi pajak juga yang masih panjang. Oke, jika Anda berminat silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi, dan jangan lupa pantengin terus channel dari Muhammad Azhar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.